Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aryo di channelnya Aryo Brokoli. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya tunggu untuk subscribe-nya. Jangan lupa ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang ini, Vervaltik. Tapi sebenarnya ini bukan membahas tentang Vervaltiknya teman-teman. Jadi di ANBK di sini ya, ANBK ini kita ada jadwalnya sebenarnya. Jadwalnya itu bisa kita lihat di Vervaltik. Sedangkan di sini tidak tertera ya, atau mungkin ditentang. Nah, ini juga nggak ada. Statistik lini masa. Ini adanya cuma contoh soal ya, contoh soal AKM. Ini ada cuma contoh soal di sini. Bagi yang mau melihat contoh soalnya ya, di webnya Pusmenjar Kemdikbud.go.id AKM, atau bisa langsung dari ini anbk.kemdikbud.go.id di contoh soal AKM. Oke, tapi kita akan membahas yaitu hanya di ANBK-nya saja, pelaksanaan di ANBK. Nah, ini teman-teman ketikkan saja di sini ya, di halaman di atas ini, di URL ini vervaltik.data.kemdikbud.go.id. Saya biasanya nulisnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya, vervaltik.data.kemdikbud.go.id. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini saya masih login, saya close dulu ya, saya lakukan dulu. Nah, seperti ini ya sebenarnya ya. Ada cut off per 15 ini kita untuk masalah hanya untuk simulasi asesmen. Nah, jadi nanti setelah simulasi ini sepertinya ini bisa diupdate lagi datanya ya di web Vervaltik ini untuk masalah ANBK. Sebentar kita lihat-lihat dulu ya teman-teman. Di sini ada rangkuman cari sekolah dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang, memberitahu sedikit tentang keterangan di sini. Nah, ini. Nah, teman-teman perlu pelajari di sini ya. Di sini ada masalah klasifikasi. Ini bukan masalah ya, tapi penjelasan tentang keterangan satu ya, klasifikasi kesiapan TIK sekolah untuk AKM. Nah, di sini ada keterangannya ya, ada siap tipe A, tipe B, dan tipe C, dan sampai dengan status yang tidak siap. Nah, untuk itu di sini ada penjelasan bagi sekolah yang melaksanakan mandiri. Nah, ini ya, klasifikasi potensial 1. Untuk bentuk pendidikan yang setara dengan SD, nah ini perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama adalah masalah aliran listrik. Ya, artinya ada instalasi kelistrikannya, jangan sembarang model colokan seperti biasa ya. Tapi perlu diinstalasi supaya rapi atau enggak semeraut ya. Yang kedua yaitu ada masalah adanya tentang akses internet. Nah, ini perlu diperhatikan pula. Akses internet ini bisa dari IndiHome, dari modem, dari tethering handphone atau sebagainya ya. Ini teman-teman bisa kreasikan sendiri untuk masalah akses internet ini. Nah, komputer minimal ada 4 unit. 4 unit ini sudah termasuk komputer server atau komputer proktor. Nah, ini 3 komputer klien, belum termasuk yang cadangan. Nah, jadi kalau di sini dikatakan 4 ya, 4 unit. 1 untuk proktor. Nah, satu ini untuk komputer server ya teman-teman. Untuk komputer server minimal tuh 2 ya, seharusnya 2. Karena 1 untuk kita gunakan jika nanti dia ada kerusakan di komponennya, bisa langsung kita gunakan
komputer cadangannya dengan ketentuan-ketentuan ya. Dan ini ada 3 komputer klien. 3 ini dimaksud adalah komputer yang dipakai. Nah, selain itu harus ada cadangan. Misalkan 3 ini sudah pas ya, perlu kita carikan pinjaman ketika ada yang rusak atau error di klien ini, maka bisa kita gantikan dengan komputer yang pinjaman tersebut. Dan di bawah pula ada keterangan, yaitu bentuk pendidikan setara dengan SMP, SMA, dan SMK. Mungkin teman-teman yang sudah pernah melaksanakan UNBK paham ya tentang ini ya, aliran listrik, akses internet. Nah, di sini ada perbedaan. Perbedaannya itu minimal untuk komputer klien dan server itu 9 ya. Ini juga belum terhitung cadangannya. Teman-teman perlu perhatikan pula, kalau minimalnya ada 10 mungkin sudah cukup ya, sudah cukup untuk melaksanakan. Tapi setidaknya kalau untuk tingkat SMA minimalnya ya 15 lah. Di sini teman-teman ada speknya, ini spesifikasi komputer. Yang pertama adalah tentang semi online. Di sini saya akan membahas tentang semi online saja ya, karena yang online ini komputernya lumayan untuk akses internetnya. Kalau yang ini ya, yang online. Di sini kita bahas tentang semi online saja. Berbentuk desktop atau PC all in one ya. All in one itu yang enggak ada CPU tapi langsung monitor. Nah, ini biasanya all in one nih, dia udah di dalamnya sudah ada CPU-nya. Untuk prosesor itu minimal CPU-nya yang 4 core, RAM-nya 8 GB. Ini untuk komputer server ya teman-teman. Perhatikan di sini untuk komputer server. RAM minimal 8 GB. Ruang penyimpanan kosong atau harddisknya itu minimal free-nya atau yang enggak kepakainya itu 250 GB. Nah, yang paling membedakan dari UNBK adalah ya ini ya, sistem operasi Windows 10. Jadi buat teman-teman mohon diperhatikan kembali, untuk OS-nya atau sistem operasinya itu Windows 10. Nah, kalau mau yang ada yang uji coba silahkan, tapi ini sudah rekomendasi. Ini Windows 10. Perbandingannya yaitu satu server komputer utama hanya diakses oleh 15 klien komputer. Ini rekomendasinya ya teman-teman. Rekomendasinya hanya 15 komputer klien. Nah, jika teman-teman mungkin server, nah ini gini teman-teman hitungannya. Di sini kan 8 GB ya untuk RAM, dan ini CPU-nya 4 core dengan kapasitas dengan OS-nya Windows 10, maka ketemulah 15 klien ini. Jadi mungkin kalau ini di-upgrade, teman-teman bisa melakukan lebih dari 15 klien. Atau jika ada yang mau uji coba silahkan, tapi ini rekomendasinya ya teman-teman. Ada komputer klien. Komputer klien ini minimal apa nih? Tin klien ini seperti apa ya? Mungkin teman-teman punya ya. Ada laptop. Nah, ini bisa pinjam dari guru atau tetangga sekolah atau tetangga rumah. Ya, silahkan. Ada PC, all-in-one PC juga bisa nih. Prosesor minimal yaitu dual core. Nah, ini RAM-nya 2 GB ya. Monitor paling kecilnya itu 11,6. Nah, jadi kalau ada yang lebih kecil mungkin susah ya teman-teman, karena untuk UNBK ini biasanya dibutuhkan resolusi yang besar, maka layarnya diusahakan yang gede juga, yang biar enak yang lihatnya ya, biar enak untuk mengerjakan soalnya, maka dibutuhkanlah monitor yang lebih besar pula. Nah, di sini ada resolusi monitor minimal 1027 kali 720 ya. Nah, ini ada
RAM harddisknya minimal 10 GB. Nah, di sini teman-teman perhatikan lagi ya, sistem operasi atau OS-nya bisa pakai Windows, Linux, Mac OS, Chrome OS atau Chromebook ini. Mungkin jika ada yang Chromebook bisa digunakan Raspberry, ini bisa Raspberry Pi atau yang lainnya ya. Raspberry. Di sini ada aplikasinya. Nah, aplikasi ini mungkin jika yang sudah paham bisa, mungkin ini sudah nggak dibutuhkan lagi. Tapi kalau yang belum paham, VHD dijalankan oleh aplikasi yang bernama VirtualBox. Jadi kita ada VHD ini sendiri ya, dan VirtualBox pun sendiri. Jadi VirtualBox-nya diinstal dulu di komputer server, baru diatur VHD-nya dan dijalankan melalui aplikasi ini, aplikasi browser Proctor. Nah, jadi di server sendiri ada 3, ada VHD, VirtualBox, dan browser Proctor. Diperhatikan teman-teman. Nah, untuk klien cukup Exam Browser Client, udah cukup itu ya. Lalu ada topologi. Nah, bandwidth untuk server minimal 1 Mbps untuk sinkron. Nah, ini untuk proses sinkron. Kecepatan unduhnya biasanya minimal 1 Mbps ya, supaya nggak ngadat waktu sinkronisasi. IP statik dengan segmen 192.168.0xxx. Nah, ini ada penjelasan sendiri teman-teman. Jadi untuk IP itu bisa dibuat DHCP tapi dengan segmen ini ya. Ini saya gunakan DHCP server. Supaya apa? Supaya klien mendapatkan IP otomatis. Nggak perlu kita setting satu-satu lagi ya teman-teman. Tapi kalau mau dibuat statik atau manual ya silakan. Nah, kalau ini saya gunakan bisa pakai router WiFi ya untuk mendapatkan DHCP-nya, atau bisa pakai MikroTik itu lebih bagus lagi. Oke, ini untuk masalah spek komputernya. Lalu ada bukan masalah lagi ya, info tentang jadwal. Nah, untuk pelaksanaan ini ada 2 nih yang sama ya, di jenjang SMK dan paket C itu di bulan September ya, pelaksanakan AN-nya atau gladi di bulan September, dan untuk jenjang SMA di bulan September juga. Ini ada 13 sampai 16 tanggal ya ini ya. Ini gladi atau bukan ya? Ini sepertinya langsung pelaksanaan teman-teman. Udah mendekati ya. Oke, lanjut ke akses dan kewenangan. Oh, ini tentang penjelasannya teman-teman. Distribusi penumpang sekolah. Nah, ini bisa dibaca sendiri dari teman-teman. Lanjut ke keterangan lain. Nah, ini. Jadi di sekolah itu untuk melaksanakan ANBK kita membutuhkan yang namanya jaringan LAN atau jaringan komputer atau Jarkom. Nah, kita perlu yang namanya hub. Hub ini adalah satu alat ya yang berisi lubang untuk menancapkan RJ45 atau kabel RJ45 itu dihubungkan ke komputer klien dan satu server. Jadi kita membutuhkan LAN hub. Nah, ini biasanya IP-nya itu IP manual atau statik. Jika hanya menggunakan hub. Dan mode pelaksanaan adalah bentuk atau jenis pelaksanaan. Ada semi online dan online. Jadi jika teman-teman dirasa koneksi internetnya cukup, maka teman-teman bisa lakukan mode yang online. Daya listrik adalah laju hantaran energi listrik. Nah, ini untuk listrik ya, kelistrikannya perlu. Komputer utama
komputer yang berfungsi sebagai server atau komputer proktor ya. Jadi itu saja ya teman-teman, mungkin info sekilas aja buat teman-teman, bisa dilihat sendiri di sini nanti ya. Jika ada yang ditanyakan kita bahas di kolom komentar ya untuk masalah spek ini. Mungkin jika masih ada yang bingung atau yang lainnya, ini ya untuk masalah persiapannya, listriknya, tentang internetnya, bisa kita bahas di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.